wa nafyan wa isbatan. La ilaha illallah, la ilaha nafyan, tidak ada Tuhan, la an-nahya, ya enggak, kecuali Allah, illallah mustasna illa, pengecualian, isbat penetapan, yang ada hanya Allah. Dibilang Allah nggak ada dalilnya, itu brengsek juga itu saudara sekalian. Bekas ketua NU sangit ngakil ya. Ntar ketemu gua sekali-kali insyaallah sudah sekalian. Makanya banyak azab sekarang nih Jawa Timur, nggak berhenti-berhenti. Sekarang Gunung Semeru no, ya enggak habis vaksin campur babi, dia yang ngesahin. Wakil presiden bekas MUI, bekas orang, masih orang NU. Dari kalian apa ngomongnya sekarang coba? Udah macan ompong semua. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kurang keras. Anak-anak yang di atas jangan berisik, yang di luar juga sama semua. Sekarang kita ngaji, jangan berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alad dinal islama ribatan baina qulubil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin, al-imamil kamil fid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Shadaqallahul aliyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, para asatidzat, para ustadzat, ibu-ibu pimpinan majelis taklim, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Jami Al-Hafadzah yang saya hormati, aparatur pemerintahan, terutama kepada Bapak Ketua RT beserta Bapak Ketua RW, Bapak Lurah, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, dan saudara-saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmatnya di pagi hari yang sangat bersahabat ini.
kita berkumpul di tempat yang paling mulia, yaitu Baitullah, masjid yang indah dan bagus, untuk turut serta mensyiarkan agama Islam dengan memperingati seorang pemimpin revolusi dunia terbesar untuk seluruh umat manusia dalam sepanjang kehidupan zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada saat ini mendapat rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi anak-anak jamaah, jangan ada yang berisik. Emang mesti ada yang jagain kalau bocah mah. Ya, ngaji dapat pahala besar. Amin. Satu, masalah ilmu yang kita dapat lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah, apalagi banyak. Insya mudah-mudahan yang hadir semua cinta sama Allah sama Rasul, cinta pengajian, besok dikasih kaya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, biar bisa ibadah, pergi haji, amin, biar bisa umroh, amin. Sekarang Mekah sudah mulai dibuka lagi, saudara sekalian. Soal ongkos lebih mahal, wah, wajar saja. Yang penting punya. Makanya saya doain berkah maulid biar kaya semuanya untuk pergi haji, umroh, amin. Allahumma amin. Saudara-saudara, kita umat Islam sudah sama-sama maklum, kita umat Islam sudah sama-sama tahu, pada masa beliau sebelum dilahirkan sampai diangkat menjadi Rasul, karena kebiadaban, kebobrokan akhlak mereka, mental mereka, budi pekerti mereka, bangsa Arab sampai dijulukin dengan istilah jahiliyah. Kalau secara bahasa artinya bodoh. Sekarang kita bertanya, apakah bangsa Arab bodoh, terkebelakang, tertinggal oleh bangsa-bangsa yang lain? Tidak. Bangsa Arab yang dikatakan jahiliyah, mereka orang-orang pandai, orang-orang terkemuka, orang-orang hebat. Sudah ada ilmu matematika, sudah ada ilmu falak, ilmu perbintangan, sudah ada ilmu ekonomi. Mereka dagang hanya 2 kali bisa cukup buat biaya hidup 1 tahun. Rihlatas syita was saif, musim panas dan musim dingin dia berusaha berniaga, cukup buat kehidupan. Ilmu kedokteran sudah ada menurut ukuran waktu itu, termasuk ilmu sastra bangsa Arab, karena ketinggian logika bahasa hampir menandingi Al-Quran. Lalu kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Karena tidak dapat mengatur tata cara hidup bermasyarakat yang baik. Mereka tidak dapat mengatur tata cara hidup bernegara yang baik, karena hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Kalau sudah hukum rimba, hukum kekuasaan, lihat flora dan fauna, yang kuat menang, yang lemah habis ditindas. Yang berkuasa di atas, yang lemah juga di bawah. Itu namanya hukum rimba. Kenapa terjadi seperti itu? Karena lamanya Allah tidak mengutus seorang rasul. Sejak Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah sampai dibangkitkannya beliau menjadi rasul akhir zaman 611 tahun. Lama, 611 tahun. Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi sewaktu beliau masih jadi rasul, sebelum meninggal. Artinya saudara sekalian, sayati zamanun ala ummati mulukuhum kal asadi wa wuzara'uhum kal dhi'bi wa qudatuhum kal kalbi wan nasu haulahum kal ghanami.
Suatu zaman bakal datang bagi umatku, nanti penguasa-penguasa, orang yang berkuasa itu watak sifatnya kayak singa dan harimau, buas-buas. Nggak peduli dia mau miskin, dia mau menderita, dia mau susah, hajar terus. Kalau nggak nurut sama mereka, saudari sekalian. Kita ini kan sudah 2 tahun. Kita nggak bodoh, cuman dibikin bodoh. Kita nggak miskin, cuman dibikin miskin oleh sistem. Namanya corona. Corona emang ada, tapi nggak sebesar apa yang dibicarakan di media, saudara sekalian. Nabi juga sudah bilang nanti suatu zaman bakal terjadi hal-hal kayak begini. Makanya nggak usah takut. Takutnya kepada Allah. Bab dulu pernah terjadi begitu. Saudara sekalian, nanti akan ada wabah seperti ini yang mati 1000, tahu-tahu sampai 50.000. Kenapa ya Rabb, kok begitu banyak yang meninggal dunia? Yang 1000 yang kena corona, yang kena wabah, yang 49 karena ketakutan. Jadi kita kan dibikin takut terus sama dia. Orang pilek dibilang corona, orang alergi dibilang corona, orang meler dibilang corona, padahal dia mah lagi jual obat tuh. Setan bener sudah sekalian. Orang dulu juga pada begitu, nggak corona, nggak berbahaya, akhirnya masuk ke rumah sakit 2 hari mati. Kan bulan Juli kemarin sampai 100.000 lebih yang mati. Ambulan termasuk bawa mayit, termasuk juga buat takut-takutin. Nggak semua ambulan yang lewat itu ada mayitnya, karena udah dibikin begitu supaya ada ambulan lewat, tuh ada lagi yang mati, tuh ada lagi yang mati. Udahlah, kagak ada mayitnya tuh, tape isinya, saudara sekalian. Brengsek emang, saudara sekalian. Makanya kita nggak usah takut, bu, ibu-ibu nggak usah takut. Kata kiai saya di Gontor dulu, yang nggak berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut ngadepin hidup, mati aja mendingan. Gak usah, takutnya harus kepada Allah. Nih saya sampai gini hari belum disuap, belum divaksin, gogah. Lagi dibayar gogah, saudara sekalian. Pak, itu saudara-saudara. Jadi orang kita ini dibikin begitu terus. Sudahan, saudara sekalian, kontraktor lebih dari 250 kontraktor jatuh miskin semuanya. Gara-gara kita nggak boleh kemana-mana. Ustadz termasuk, saya termasuk. 2 tahun kagak keluar, makanya sakit. Kena gejala ginjal, gejala darah tinggi, gejala kencing manis, ada lipoma, saudara sekalian. Tapi alhamdulillah berkat doa zikir kita hilang semuanya. Cuman saya nggak mau masuk rumah sakit. Impus di rumah, operasi di rumah, alhamdulillah sembuh. Coba kalau gua di rumah sakit, mati gua, saudara sekalian. Karena sekarang ini PKI, semuanya politik PKI di Indonesia. Kayaknya PDI juga akan coblos lagi, dengerin gua. Sarang PKI itu PDI itu kalian. Ada yang kesinggung? Ada yang kesinggung? Marah gua pleter lu saudara kalian. Kita ini ditakut-takutin terus. Mana partai wong cilik, partai wong cilik. PDI partai wong cilik, partainya Mega, nek lampir. Pengen dia doang menang sendiri, hidup sendiri, apa sendiri semuanya. Inilah yang terjadi di Indonesia, saudara sekalian. Kayaknya saya selalu bermohon, minta kepada Allah. Kalau dulu waktu Nabi mau dilahirkan, ada pasukan bala tentara gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Sebelum dia menghancurkan Ka'bah, dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikirimkannya penyakit cacar ganas, sehingga sakit semuanya, termasuk Abrahat al-Ashram, rajanya, penguasanya di Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah, dikasih penyakit cacar ganas. Akhirnya dia sakit, nggak kuat, pulang ke negeri Yaman. Baru sampai di kota San'a dia mati karena cacar. Tuh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong lo jadi penguasa, jadi pemimpin.
Ini saudara-saudara sekalian. Lalu bagaimana dengan pasukan bala tentara gajah itu yang akan menghancurkan Ka'bah? Wa arsala alaihim tairan ababil. Ababil bukannya burung ababil, kagak ada burung ababil. Ababil artinya afwaja, muradifnya, jadi burung yang banyak. Kalau penyanyi dangdut ada namanya Yunita Ababil. Kalau burung ababil nggak ada, burung dari Allah dikirimin tuh, yang nggak membawa batu dari neraka sijil, tarmihim bihijaratim min sijil, faja'alahum ka'asfim. Hancurlah mereka seperti daun dimakan ulat. Mudah-mudahan tentara ini diturunkan lagi oleh Allah buat orang yang benci sama Islam, buat orang yang menghancurkan Islam, buat orang yang memutarbalikkan kebenaran Islam, buat orang yang musuhi habaib, para ulama, para kiai. Besok Allah kirimkan tentara-tentara Allah yang seperti ini biar mereka disikat habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Takut amat sih lo. Oh, ada yang jengkel bilangin gua matiin dari rumah. 3 hari, seminggu, paling lama 40 hari. Nggak mati lo potong kuping gua santet dari rumah sudah digelian. Gua mau punya ilmu sendiri dari dulu. Apa yang macam-macam sama gua jengkel gua matiin begitu aja. Nggak mau, ada yang mau buktiin nggak apa-apa. Itu camat di Cirebon ngusir saya. Abu Hanifah nggak boleh ceramah, Abu dia mau mesti pulang, nggak boleh nginep di hotel, di sweeping. Cirebon bukan punya Abu Hanifah. Saya udah rapi begini, nyupir sendiri, dulu masih muda, diusir kiai, diusir. Ya Rob, ya tanya siapa tuh camatnya, pulan-pulan, udah tungguin seminggu, besok lo telepon gua. Seminggu kiai camatnya mati, kan gua udah bilang. Kalau saya sudah baca kaf ha ya ain sad ha mim ain sin kaf, sikat si pulan, apalagi sudah kontak ke hati, insya Allah pokoknya nggak lama mati sudah kalian. Memang ijazahnya begitu dari kiai. Ini hati-hati Abu Hanifah, yang lain gak dikasih. Abu Hanifah aja, dia tahu kali saya banyak persoalan dalam dakwah. Ini mau bagaimana aja jadi, mau mati begitu sudah kalian. Kemarin tahun 2019 saya pergi haji, ada orang yang sakarat di Madinah, mau naik kapal terbang, sejam lagi sakarat, udah dikepungin, ya enggak. Tanya sama dokter, man ya takalam Arabia? Ana takalam Arabia. Ayo saya ini ya dokter. Ada la budda ayyadkhul ilal mustasfa. Ini orang sakit tidak boleh, harus masuk ke rumah sakit, tidak boleh pulang, mamnu arruju ila Indonesia. Wah. Isbiris dokter, anak takalam awalan. Dia bilangin, saya nggak ngomong, saya bacain doa, saya pegang dadanya, 5 menit sadar. Alhamdulillah. Saya tanya bagaimana Pak Haji, udah 70 tahun, udah tua. Bilang ya Rob, kalau ini orang dimatikan sekarang, udah mau naik kapal terbang, anaknya, cucunya pada nungguin semuanya, kesian. Aku mohon kepada engkau ya Rob, supaya kau berikan panjang umur dia biar bisa ketemu keluarganya semuanya. Saya bacakan doa itu. Alhamdulillah. Saya tanya bagaimana Pak Haji, lebih enak tadi apa sekarang? Lebih enak sekarang Kiai, alhamdulillah. Habis didoain, saya bilang sama dokter, dokter, al-an ahsan min awal wa yakul. Sekarang lebih enak dari yang pertama. Halas ma fi muskilah, irji ila Indonesia. Untung bisa bahasa Arab. Tapi sampai di rumah akhirnya sebulan meninggal. Memang targetnya sudah kalian supaya diperpanjang dikit aja biar bisa ketemu. Ada 3 aki-aki Pak yang rupanya mau mati di Mekah, di Madinah itu saya doain, baca Fatihah, itu dokter semuanya nangis. Alhamdulillah bisa pulang, alhamdulillah. Makanya besok kalau punya duit yang muda-muda masih pergi haji, amin. Yang gagal, saya begitu, cari duit biar semangat. Ya nggak minta doa sama kiai, sama guru. Guru itu doanya makbul, mustajab. Minta doa sama orang tua. Jangan lupa sama orang tua tuh. Orang tua tuh keramat berjalan. Punya bini lupa sama orang tua. Ini penyakit ini sekarang banyak banget begini. Kita udah dihamilkan, dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan, dididik, ya kadang-kadang dibikinin rumah keren, dibikin haji, punya bini, besok punya duit, sama emak bapaknya pelitnya 17 setan sudah diberikan. Nggak boleh begitu. Justru orang tua kita, anta wa maluka li abika, engkau dan yang kau punya milik ayah dan ibu engkau.
baca suratul Baqarah. Kenapa ada suratul Baqarah? Karena asalnya al-ijlah, anak sapi betina dititip di hutan buat seorang anak yatim. Anak yatimnya berbakti, sapinya udah besar dipanggil datang, makanya dibelinya sama Nabi Musa karena ada kasus pembunuhan gara-gara warisan. Ya, satu laguan Betawi ribut kalau warisan gitu. Kalau yang tua laki udah galak, udah jadi raja dia, jojok-jojokin sama anaknya sama bininya lagi. Udah bang, lu kan paling tua, lu jangan kalah, lu kudu paling banyak gitu. Ya juga ya, ya juga ya. Kumpulin dah semuanya. Kata saudaranya, ada apa nih bang, tumben ngumpulin. Iya, gua mau ngomong sama lu pada semua, gua kan paling tua, babak udah meninggal, nyak udah meninggal, banyak peninggalannya. Gua mau atur secara rapi biar adil, jangan banyak kebanyakan, dikit kedikitan. Bagus ngomongnya mah. Cuman gua mau ngomong dulu nih sama lu, waktu babak dibangun rumah duit gua dipakai sama dia. Tuh, ini ngarang dah, tengik banget lagunya. Itu tanah ada 5.000 meter tuh, bini gua tuh gelangnya dijualin, dibeli, kontrakan anak-anak gua pada patungan. Jadi gimana bang? Itu rumah gua mau ambil, tanah gua mau ambil, kontrakan gua mau ambil. Saya di mana bang? Lu sono gua kasih di Jonggol Kubangan, sambil geledek tuh orang gelian. Tinggal bagi aja nggak bisa, apalagi dia beliin. Hati-hati loh, masalah warisan ini memang terserah kepada kita. Dari sekalian, kalau sudah antarodin memang redo, tapi jarang. Kalau pembagian terlalu jauh itu nggak bisa, kesian saudara kita, jangan sampai susah. Ntar kita bulan apa-apa jual tanah, beli mobil, beli motor, saudaranya ya tanah gue itu dijual ya, gitu. Hilang colong orang, rasain loh, tanah gua dijual tuh gitu. Pasti dia benci. Kalau lebih dikit kurang dikit jamak lah dari kalian. Saya udah perhatikan pak, orang-orang begitu itu kadang-kadang belum sampai nikmatin dia udah mati. Jangan suka ngojok-ngojokin, kagak bener. Bagi warisan secara adil. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki 2 kali lipat perempuan, memang sudah aturannya begitu. Ya enggak, jangan kayak si itu tuh, si Vanessa ribut mulu dari kalian. Ngerti kagak apa kagak, berantem mulu soal warisan. Tolol. Saya malah nggak ngambil warisan, saya kasih adik saya, hidup saya berkah, alhamdulillah. Bagi secara baik, secara adil. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya enggak? Terjadilah di antara kalian kasus pembunuhan, kemudian dirahasiakan. Fadara'tum fiha, disembunyikan. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Fakul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati la'allakum takilun. Beli tuh sapi sama anak yatim tadi, tapi kulitnya ganti dengan harga emas. Kulit sapi rata-rata berapa? 30 kilo, itu diganti dengan 30 kilogram emas. Gara-gara apa tuh? Berbakti sama orang. Wah, dengerin anak muda nih. Akhirnya dipotong tuh sapi, dioleskan lidahnya ke mulutnya, si mayit bisa ngomong, yang bunuh gua abang gua sendiri, dia suruh anak-anaknya karena serakah sama warisan. Udah ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jangan, kita disuruh berbakti. Kalau kita ngasih duit, bini kita marah, omelin, lu takut banget sama bini sih, gue bilangin. Penyakit orang laki takut sama bini. Panggil sini, sini lu bini gua, dia kan emak gua. Masa nggak berani ngomong gitu? Ini emak gua yang buntingin gua, yang lahirin gua, yang minterin gua, yang gedein gua. Lu kenal gua udah gede, gua udah bisa usaha. Cuman gara-gara begini lu jengkel sama gua, lu buntel pakaian. Berani lu gitu? Nyali-nyali capung jarum. Dan apa-apa udah melengkung. Ngomongin yang bagus, jangan, itu keramat gua, jangan lu larang. Lu mau minta apa, minta sama gua beliin. Makanya orang laki juga kalau udah nyari duit, duitnya banyak, jangan suka pelit sama bini, kagak boleh. Bini pengen pakai baju bagus, ngutang-ngutang, nyapir-nyapir sono kemari. Jangan. Beliin bini gelang, kalung, cincin, anting. Karena bini itu pajangan.
Kalau bini cakep, laki jadi ikut cakep. Coba kalau bini kita cakep, tinggi semampai, rambut ikal mayang, hidung mancung, bibir mekar delima, muka lonjong daun sirih, kulitnya putih lobak, lehernya leher soang, pinggangnya model gitar Spanyol, betisnya puting padi, matanya kubil bagong. Wah, dipakai apa juga cakep, karung dipakai cakep, apa pakai baju. Yang nanya, bini siapa sih itu? Nggak bosannya kita lihat pakaiannya, akhlaknya, hingga kelakuannya, semuanya bagus. Bininya Pak RW. Keren ya? Ada Pak RW nggak? Yang mana orangnya? Wah, alhamdulillah Pak RW ganteng lagi kebetulan, pasti bininya cakep. Coba kalau punya bini jelek, udah hitam, pendek, bogel, ngadat mulu kerjaannya, ngomong asal gobleh di mana-mana, ya enggak? Bini siapa sih itu? Enggak ada malunya di jalanan. Bininya Hansip meren. Sorry, Hansip bukan Hansip sini, Hansip sono di laut. Kayaknya bini kudu biar cakep, amin. Mudah-mudahan yang hadir tuh biar pada cakep semuanya. Ngaji sampai habis, jangan pulang. Ngaji pulang mulu ibu-ibu kerjaannya. Ya habis kalau ngaji, biar husnul khotimah pengajiannya, berkahnya beda sama orang yang kagak selesai. Khairul umur bi khawatimiha, sebaik-baik perkara itu semuanya sampai dengan selesai dari kalian, ya. Jadi mari bapak-bapak, emang perempuan begitu pak, kan ada lagunya, jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Boleh nyanyi apa emangnya? Biar ngilangin lelah, capek, stres. Kita jadi ustad, mentang-mentang ustad di Masjid Al-Hafadzah ngajar, ntar sore ngajar lagi, pagi ngajar, malam ngajar, habis ceramah ngajar lagi, stres, capek. Istirahat, dengerin tuh lagu Umi Kulsum, dengerin lagu Gambus, dengerin lagu dangdut, nggak apa-apa, hiburan. Biar yang tadi kaku-kaku jadi lemes. Nggak apa-apa, nyanyi boleh. Joget aja nggak dilarang. Siapa yang larang joget coba? Ada dalil Qur'annya? Nggak ada dalil Qur'an hadis orang larang joget. Kalau joget haram hukumnya. Ibu-ibu goyang di kasur haram hukumnya. Justru punya bini yang pinter goyang dari kalian. Oh, saya mau marah pak kalau bini saya nggak goyang. Tabok pantat sama saya. Nih goyang lo. Enak aja lo. Kondangan pergi ke mall pakai selop jungkung, jalan goyang sama gua, tidur goyangnya hilang. Iya coba, beneran pak. Kadang-kadang saya mah pakai dansa dulu di rumah kalau berduaan, senang-senang aja sama bini, mau senang-senang. Nggak ada orang yang tahu. Setel di TV, YouTube, dangdut, ambil goyang dikit, kan jadi uang make up. Uang make up itu sunnah hukumnya. Begitu kita dianjurkan, ya enggak. Pemanasan, bisa ada pemanasan. Sunnah Nabi itu ada pemanasan, tidur sama istri, sampai makan yang bagus dari sekalian, pakai harum-haruman, begitu dianjurkan kita. Jadi insya Allah kita nggak pernah bosan sama istri kita, insya Allah. Kan ada lagunya joget tuh, joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, joget, mari joget. Begitu lagu Oma itu pak. Kemarin dia ulang tahun yang ke-75 kemarin, semalam masih ada di TV. Cuma satu artis tuh yang cinta sama habaib, sama ulama, cinta sama majlis, dan orangnya ibadah. Mudah-mudahan beliau panjang umur dari kalian. Saya kalau mau beliau udah nggak ada hijab, udah seperti keluarga. Dan saya juga banyak hafal lagu-lagu beliau, lebih dari 50 lagu saya hafal. Ini kalau nyanyi begini nih, habis nyanyi dia minta kirim nomor rekening. Begitu Roma Irama itu pak sama saya, masya Allah. Kiai hebat, bener hebat, masya Allah. Ya enggak, kirim nomor rekening Kiai. Berapa pak dikasih? Habis nyanyi begini nih, 5 juta dikasih. Roma. Nama saya udah nggak ada hijab dia. Dia umur 75, sekarang saya umur 65. Alhamdulillah masih dikasih sehat, masih bisa berdakwah, ya.
Kayaknya mari hormatin kaum perempuan, sayangin kaum perempuan, karena Nabi wasiatnya juga begitu waktu mau meninggal dunia, as-shalah as-shalah as-shalah, salat. Yang kedua an-nisa jaga kaum perempuan, hormati kaum perempuan, hargai kaum perempuan. Yang kayak di Bandung tuh Ustadz setan itu suri gelian, santren-santri 12 dipaculin semua, dari 4 perempuan punya anak 8 tuh mestinya digorok itu suri gelian, dirojam. Makanya dalam Islam ada hukum rojam supaya orang takut. Hukum rojam itu dipendam di pinggir jalan seleher, setiap orang lewat tendang, ketok, siram, guyur sampai mati tuh rojam. Kalau Mama Dene salah nerangin ini, jadi dirojam, dipendam sepusar, ya dihidup lagi. Dia enggak, ilmu pikirnya parah itu orang, gelian banyak salah. Gua dia ngomong lagi apa, kalau sembahyang pakai mukena, sujud pakai mukena boleh, kata dia. Dari mana jalurnya? Nih Abu Hanifah nih pakai selendang, ntar sholat sujud pakai selendang, sah apa enggak? Kagak sah, karena ini pakaian bukan sejadah. Mama Dani bilang boleh, ngaji di mana dia? Jadi jangan lihat di TV itu hebat belum tentu Pak. TV itu Danu itu kun fayakun, ya udah diatur. Entar kalau gue bilang kun fayakun lu celeng udah diatur sama dia. Yang berhak ngomong kun fayakun Allah, baru kalau udah Allah bilang kun fayakun, dunia ya enggak, alam semesta semuanya cuma 6 hari jadi di bumi dan langit dengan semua isinya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Si sangit kaki lah ngomong yang ngawur. Allah dalilnya nggak ada di Quran katanya. Mana Allah ada di Quran? Emang brengsek juga tuh dia. Dari sekalian. Nabi kan pernah ditanya dalam tafsir Khazin, ya Muhammad, min ayyi syai'in yusna'ur rabbuka? Dari apa Tuhan kamu dibuat? Min yakutin amin zabarjat, dari batu jamrud atau dari batu yakut? Turun suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai selesai. Nah, itu dalilnya. Kenapa ahad? Karena kalau ahad yufidu nafyas syarik. Kalau wahid, qul huwallahu wahid, kalau wahid yufidu syarik. Jadi Tuhan ada 2, ada 3, ada 4, boleh lebih. Kalau ahad yufidu nafyas syarik, jadi Allah esa tunggal, nggak bisa disekutukan. Enggaknya dikuatkan lagi, syarat akidah ada 2, nafyan wa isbatan, la ilaha illallah, la ilaha nafyan, tidak ada Tuhan, la an-nahya, ya enggak, kecuali Allah, illallah mustasna illa, pengecualian, isbat penetapan, yang ada hanya Allah. Dibilang Allah nggak ada dalilnya, itu brengsek juga itu saudara sekalian. Bekas ketua NU sangit ngakil ya. Ntar ketemu gua sekali-kali insyaallah sudah dilihat. Makanya banyak azab sekarang di Jawa Timur, nggak berhenti. Sekarang Gunung Semeru no, ya, habis vaksin campur babi dia yang ngesahin. Wakil Presiden bekas MUI, bekas orang, masih orang NU, dari kalian apa ngomongnya sekarang coba? Udah macan ompong semua. Enggak, saya emang nggak mau jadi macan ompong, gue tetap jadi macan hutan. Jadi kita jalan lagi, jalan ada gresek kadal, gue udah takut duluanan, ada macan hutan. Kepengen saya wakil presidennya udah tua, alim, kiai, biar ngomong bicara tentang Islam. Malah pembukaan olahraga di Irian, dia yang buka, dia yang nutup, pakai pici burung apa namanya, cendrawasih. Ya Allah, kiai jatuh. Ngomong kafir nggak boleh, jadi ngomongnya non Islam. Kedua Natal dia ngomong. Yang ketiga pesantren diliburkan saja, dia boleh pulang karena di pesantren nggak ada kegiatan. Makanya saya marah di Tangerang Jatakai. Hei Ma'ruf Amin, bicara Anda, saya bilangin, Anda dipilih sama rakyat atas nama ulama umat Islam, bicara tentang Islam dong. Jangan sekarang diem aja. Ini kan permainan semua ini Pak. Yahudi dan PKI Cina, soalnya Xi Jinping dari Tiongkok.
Ini politik permainan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi nggak suka dengan orang mengucapkan salam. Ini mulai minum. Kalau ngopi seger, pinter panitia ini. Mulai pakai ji samsu, enak banget sudah sekalian. Masya Allah, seger. Jadi biar tahu kenapa nih ada penyekatan, sholat pakai jarak, nggak boleh, ya nggak kumpul-kumpul kayak begini. Dari sekalian, karena memang orang Yahudi nggak suka kalau kita mengucapkan salam. Itu brengseknya Yahudi itu. Inna asaddan nasya adawatan al yahud, musuh yang paling besar bagi Islam adalah orang Yahudi. Yang kedua, orang Yahudi nggak suka kalau Islam ini kita berukhuwah. Kan di sini nggak orang Bekasi aja, ada orang Jakarta, ada orang Sunda, ada orang Jawa. Kita kan nyampur satu agama, ukhuwah Islam. Ini nggak suka Yahudi. Yang ketiga, orang Yahudi nggak suka kalau kita nebar senyum. Antara kita tuh kalau nggak salam senyum, gitu kan? Kan begitu kebanyakan, kan juga sodako. Yang keempat, Yahudi nggak suka kalau masjid bagus begini, sholat Jumatnya penuh, besok begitu selesai khutbah, imam bilang waladolin, aminnya meriah. Tuh Yahudi paling enak tuh dia. Kayaknya bagaimana caranya? Ini sistem dibikin. Jadi sembahyang harus 50%. Masa orang sembahyang dibatasin, orang mau ibadat? Bayang 50%, bayang pakai jarak, pakai masker 3 lapis, ngapaul. Nah, satu masker aja udah nggak bisa napas, apalagi 3 juri gelian. Dan naik mobil sama bini, di sebelah bini pakai masker, laki pakai masker. Tak tidur di ranjang di kasur, bini pakai masker, laki pakai masker. Bagaimana ngendus-ngendusnya? Negara jadi goblok ya. Negara jadi goblok juri gelian. Pinter jadi pada goblok itu orang. Kayaknya kalau kata Rocky Gerung, dibilang Jokowi itu super jenius. Di mana jeniusnya? Lu demen nggak sama Jokowi? Ibu demen nggak sama Jokowi? Enggak, gue enggak pisan gue masuk gelian. Pemimpin itu harus dicintai oleh rakyatnya, baru pemimpin. Pemimpin tidak memikirkan kelompok, golongan, dirinya. Pemimpin memikirkan rakyatnya, baru pemimpin. Lihat Sayyidina Umar, waktu dia jadi khalifah sampai dia mau manggul gandum buat anak yang menangis di tengah malam karena kelaparan, pagi siang malam gak makan. Waktu dia manggul gandum kecapean, berhenti di tengah jalan, kata Sayyidina Abbas, hai Umar, biar aku yang panggul, jangan kau yang panggul, kau khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin dunia, masa manggul gandum nggak pantas? Apa kata Sayyidina Umar? Hai Abbas, biar aku yang panggul, jangan kau yang panggul, karena kau tidak sanggup memikul dosa aku nanti di hadapan Allah. Gara-gara aku jadi khalifah, rakyatku kelaparan. Subhanallah, subhanallah. 1-2 anak kecil yang kelaparan, saking takutnya Sayyidina Umar sampai begitu. Bagaimana Indonesia jutaan dibikin miskin, saudara sekalian. Besok PDI jangan coblos, partai tukang bohong saudara sekalian. Gak apa-apa, nanti dia jengkel, aku paranin saudara sekalian. Gue potretnya gue kenalin, lah ada fotonya lebih cepet ya. Udah kurak-kurak begitu juga saudara sekalian, gak lama nih. Enak gue najis nih orang begitu saudara sekalian. Jangan dong, ini udah 75 tahun merdeka, biar pada senang, jangan pada susah, jangan pada miskin. Ya enggak, kita begini begitu, jangan diikutin lah yang begitu. Mudah-mudahan selamat semuanya kita, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi saya lagi minta mudah-mudahan tentara Allah yang model begini diturunkan kembali saudara sekalian oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat mereka-mereka itu yang jahat terhadap Islam. Islam ini agama yang baik, Islam agama yang sempurna, maka kita ikut. Sekarang coba lihat, jadi Nabi dilahirkan pada tahun gajah, masih kecil diajak hijrah ke negeri Syam, sampai di kota Basrah, kota yang terkenal di Syam, ketemu pendeta namanya Jarjis. Kalau kita sekarang bilangnya Buhairah. Waktu naik gunung, pohon sujud, batu sujud. Kata Jarjis, nggak ada pohon batu sujud
kecuali kepada calon nabi akhir zaman. Begitu dekat dihampiri, dipayungi sama awan, wah dapat bukti lagi. Ya enggak, saya mohon anak ini dibawa pulang saja. Kata Abu Thalib, ada apa dengan anakku? Kau bukan ayahnya. Bab ini calon nabi dalam kandungan sudah yatim. Iya, aku bukan ayahnya, tapi aku yang membesarkan dia. Kata Abu Thalib, orang Yahudi Nasrani sedang mencari, akan membunuh dia. Akhirnya Abu Thalib saking sayang sama anaknya, dagang gak konsentrasi, pulang. Umur 20 tahun Nabi berangkat lagi hijrah ke negeri Syam sama Maisarah, orangnya Siti Khadijah. Sampai di Basra ketemu lagi pendeta Masturoh namanya. Kata Masturoh, hai Maisarah, mana orang yang bersama dengan kamu tadi? Sedang duduk di bawah pohon. Wah, kata pendeta Masturoh, Nabi Isa pernah berkata, nanti tidak ada satupun manusia yang berani duduk di bawah pohon itu kecuali calon nabi akhir zaman. Karena siapa yang duduk di situ dia bakal mati, angker tuh pohonan. Ditanya lagi sama pendeta Masturoh, siapa namanya? Muhammad. Dari mana? Tanah haram Mekah. Gak salah, nabi akhir zaman akan dibangkitkan oleh Allah. Akhirnya dia hampirin, dia lihat rambutnya, mata, hidung semuanya, bahkan dia buka pundaknya, ada tato tulisan kayak apel, khotamun nabiyyin. Dia peluk, dia cium tangan, dia peluk. Tidak salah, kau calon nabi akhir zaman. Kalau aku diberi umur panjang, ya enggak, aku akan berjuang bersama dengan engkau. Pendetanya jujur. Pastor kemarin bawa cabul, pastor bego. Yang lain lagi pada kagak bener sekarang ini ya. Kiai begitu, kiai gak bukan ahlu sunnah pak, dia ngakunya Syiah itu. Orang kita ahlu sunnah mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya ibu-ibu supaya lakinya nggak bosan, servisnya ditingkatkan, bu, ampere dinaikin. Apalagi kalau laki udah umur 50 tahun, spanningnya lambat. Orang laki kalau udah umur 50 tahun spanningnya lambat, kayak TV tabung lama terangnya gitu. Ya, jadi bini kudu pinter. Kalau laki udah umur 50 tahun ke atas, jadikan seperti hordeng. Tahu hordeng? Itu yang di pintu jendela namanya hordeng. Nih contohnya hordeng nih. Supaya hordeng bergoyang kudu digoyang-goyangin. Tuh, bu, supaya suaminya yang sudah 50 tahun spanningnya cepet naik, itu si koboynya digoyang-goyangin gitu. Laki udah tua, pulang dari masjid hafazah, pulang ngaji sama ustadz, sama RW, sama RT, ya nggak, pengen senang-senang di rumah. Ibu-ibu di rumah pakai balsam sama remason, ya mati si koboi. Ayo pak, zaman fitnah, zaman cobaan, ujian semuanya, ya nggak. Suami saya pesan begitu dari kalian, istri, bu, ibu cuci baju suami satu aja bu, 2000 dosa diampunin oleh Allah. Bu, satu baju ibu cuci 2000 dosa. Gimana ibu bisa memberikan kebahagiaan di atas ranjang? Masya Allah, tabarakallah. Tapi sebaliknya kalau perempuan pada nyeleweng, melacur, berat azabnya. Karena ada dalam kitab Durratun Nasihin, ada yang nanti palanya jadi pala buaya, pala babi, pala ular, pala buayawa, pala anjing. Termasuk ada perempuan di sana yang buah dadanya digantung dengan rantai besi waktu Nabi dimi'rajkan. Karena Nabi tanya sama malaikat, ya Rabb, kenapa itu perempuan buah dadanya digantung? Malaikat yang jawab, dari Allah perintahnya. Dulu waktu di dunia suka netein aki-aki di jalanan. Loh, ini bukannya main-main. Sekarang kan banyak perempuan mahasiswi muda-muda carinya konglomerat, saudara sekalian, bos-bos yang udah tua nggak apa-apa, yang penting duitnya banyak. Kalau dia suka netein aki-aki di dunia, artinya melacur, nyeleweng, besok di akhirat digantung dengan rantai besi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, akhirnya Nabi pulang. Selama 5 tahun Nabi dagang kaya. Kaya Nabi, dagangan Siti Khadijah dijual laku laris, untungnya besar, jadi miliarder. Kayaknya kita juga mesti kaya, jangan miskin. Amin. Ustadz termasuk, jangan miskin.
makanya pelajarin dakwah kayak begini ya enggak. Saya apa aja saya bisa sudah sekalian. Saya mau motong sapi bisa, motong kambing bisa, motong ayam, nyangin saya bisa semua. Jadi kalian. Sapi kalau udah saya pegang enggak bakal macam-macam biasa, ada pakai palanya gitu. Udah rubuh. Saya ini kecil tapi bisa ngerubuhin sapi yang 500 kilo sudah kalian. Pisau saya sudah 50 leher sapi itu. Alhamdulillah nggak pakai diasah. Alhamdulillah, makanya Ahok dulu kan saya yang sumpah. Kalau Ahok jadi gubernur, gue yang putusin lehernya. Saya bilang begitu. Gue masuk ke dalam rumahnya, dia nggak lihat. Gue punya ilmu bisa ngilang. Gue putusin lehernya Ahok. Wah, ada Anies yang sekarang jadi gubernur. Sebelahnya. Kalau dia dipaksa juga di gubernur, gue tapa 40 hari. Nggak mati, lu potong kuping gue. Insya Allah Allah kabulkan. Begitu tetap saudara sekalian. Ahok mau jadi gubernur. Cina dari Tiongkok, kulub belum sunat, udah terpidana, udah korupsi. Akhirnya jadi kan Anies, alhamdulillah. Termasuk kampung saya itu Pak Meleh Ahok tadinya. Begitu saya bikin mi'raj, saya pidato, orang kampung semua saya ancam. Ya enggak, lu enggak hargain gua, enggak hormatin Allah dan Rasul yang menyuruh milih pemimpin orang-orang beriman, orang-orang yang baik. Besok pada mampu semua ikut bilangin lo. Ya enggak, pada takut akhirnya besoknya milih Anies dari kalian. Emang kadang-kadang umat pada brengsek semua di kalian. Kalau nggak ditakut-takutin begitu. Ya, besok jangan pilih lagi orang-orang yang model kayak begitu. Pemimpin ini manusia pilihan. Amin. Imam di sini kan dipilih. Kalau makmum nggak pakai pemilihan, mau yang tua, yang muda, yang kecil, silakan jadi makmum. Tapi kalau imam manusia pilihan mesti dicintai, diredoi, disukai oleh jamaahnya. Hanya lihat kayak Nabi sama Abu Bakar, hubbiba ilayya min dunyakum salasan, yang aku cinta tentang dunia kamu ada 3. Yang pertama apa? An-nazru ila wajhi Rasulillah. Yang kedua infaku mali ila Rasulillah. Yang ketiga wa kana ibnati tahta Rasulillah. Aku paling suka melihat wajah beliau Rasul. Kayak apa Nabi itu Pak? Besok kita masuk surga ketemu Rasul semuanya insyaallah. Ajmalun nas, afdalun nas, akmalun nas, khairun nas, a'lamun nas, atqan nas, semua ada pada diri beliau Rasul. Luar biasa saudara sekalian. Jadi Abu Bakar itu kalau nggak lihat muka Nabi seharian kayak orang pingsan dia. Kan gue tanya sama lu nih, lu demen nggak lihat muka Jokowi? Lihat muka Luhut demen nggak lo? Embung gue masih lihat. Muda yang begitu. Jokowi Cina, lu nggak tahu Jokowi Cina? Prabowo Cina sama juga itu, beda tipis doang. Pernah jadi mantunya Pak Harto, bayang kagak. Gue mau demen juga sama dia itu juga kalian. Kayak kata Refli Harun, seorang ahli tata negara, besok kita mesti punya calon pemimpin sendiri. Itu oligarki. Nih gue ajarin. Tahu nggak oligarki? Kayaknya sama politik sedikit-sedikit biar ngerti. Politik itu pola licik dengan bermacam taktik untuk mengalahkan orang lain. Nah kalau oligarki, negaranya Indonesia, yang pegang talinya, benangnya itu, yang mengendalikan Indonesia Cina, itu namanya oligarki. Besok calon presiden harus punya uang 9 triliun. Satu provinsi harus 300 miliar. Makanya supaya dibantu nanti kalau ada calon presiden, jangan karena uang. Kadang-kadang ormas begitu juga, si kiai juga pada begitu juga. Kalau pidato aja hebat, iya. Akhirat, lihat duit 10 juta, 20 juta jereng. Jual ayat, jual agama, korban lagi bangsa Indonesia. Punya pemimpin goblok lagi saudara kalian. Iya, jangan kayak si Mega begitu, jangan. Ini yang terjadi kan yang seperti ini. Kampanye Allahu Akbar hidup Islam, Allahu Akbar hidup ini itu. Besok udah jadi anggota DPR, bukan Allahu Akbar, kursi akbar. Lihat duit banyak, fulus akbar. Lihat wanita cantik, konde akbar. Mana anggota DPR? Hei wakil rakyat, apa yang anda bela buat rakyat di Indonesia? Betul-betul.
Makanya jangan pilih sembarangan. Artis lu pilih, bisa apa dia ngangkang doang bisa begitu. Jangan sekalian. Jangan. Pilih orang-orang yang baik. Kalau di sini ada ustadz bagus, mudah-mudahan Pak RW bisa nyalonin jago DPR, pilih biar besok bisa bela kita. Amin ya robbal. Ya punya duit sedikit banyaknya buat persiapan kaos bendera gitu. Makanya sama pemilihan imam di masjid, imamnya mesti dipilih. Imam gak boleh punya cacat. Siapa imamnya itu? Itu si Endik. Wah dia jadi imam. Kenapa emangnya? Pembantu dibuntingin sama dia. Waduh, kacau dulu. Nggak boleh. Imam mesti bagus, nggak boleh punya cacat. Siapa tuh yang azan? Si Peyang. Wah, kambing kemarin diembat di belakang. Waduh, kacau dulu. Imam tuh mesti bagus, mulus, dicintain. Innama ju'ilal imam liyutamma bi, karena imam dijadikan ikutan. Alim, waro, tua, apik, nggak punya masalah hidup, syukur dia kaya, alhamdulillah. Cadel aja nggak boleh kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri. Cadel gini, cadel kagak pasai minggir, nggak boleh. Dari sekalian lagi bindeng, parah. Alhamdulillah, munimat ya, bindeng parah dah. Nggak bisa. Biar pinter banget alim juga nggak boleh. Jadi imam, ngajar boleh kalau ngajar. Dari sekalian, nggak boleh orang bindeng. Kan ngomong bebek salah. Kan dulu ada ceritanya begitu kan, supir taksi bindeng. Di jalanan nabrak bebek, belum dapat duit, kata bocah angonnya ganti, ya terpaksa pulang. Lapor sama majikan, ditanya, lu kenapa pulang belum dapat duit? Mek ngaceng aja begitu. Nggak bisa. Tanya lagi sama majikannya, lu kenapa pulang? Lu kan narik, belum dapat duit, kenapa pulang? Jawab, mek ngaceng aja gitu. Sudah kalian. Akhirnya majikannya nggak paham, naik taksi berangkat, ada apa di jalan? Oh, nabrak bebek, nggak sengaja, mati, suruh ganti karena bindeng, mek ngaceng aja gitu. Sudah sekalian. Makanya nggak boleh sembarangan jadi imam. Imam tuh manusia pilihan, saudara sekalian. Ya enggak, paling masjidnya bagus begini, imamnya bagus, khotibnya bagus. Ya enggak, hebat insya Allah. Amin ya robbal. Tapi khotibnya juga diperhatiin. Masjid begini nih, khotib jelek banget, 500.000 begitu. Oh, ya sembahyang bawa duit, taruh 10.000, 5.000 taruh situ. Dapat 5 juta, kasih khotib 1 juta. Biar khotib tuh bahagia, nggak mikir begini begitu. Ada orang Wahabi, oh mesti ikhlas di masjid, nggak boleh. Emang lu mau makan ikhlas seperti itu? Nih Abu Hanifah ikhlas, ceramah udah lepek keringetan, ilmunya ikhlas, ceramahnya ikhlas. Tapi kan baju gua lepek, nyucinya pakai apa besok? Ini kan pakai laundry nyucinya. Ini pakai laundry, cuci di mesin hancur bisa sudah sekalian. Nih pakai lagi begini, nggak boleh dicuci kapan? Jembreng, ring pakai lagi. Yang bugis mahal. Dari saudara, oleh gini-gini kan pesenan. Jadi biar apik nggak sembarangan, makanya ustadznya kudu dihormatin. Amin. Ustadz ngajar kasih yang cukup. Jelek banget tuh ngajar 300.000 biar dapurnya cukup besok. Tahlil di kampung kasih ustadz. Tahlil kan panjang, makanya kalau panjang bagi-bagi, jangan tahlil sendiri. Kadang-kadang aki-aki tahlil dia habak semua. Belum mau Fatihah, Yasin, tahlil, doa semuanya, arwah, sampai doa kuntet dia makan semuanya. Orang dia kagak bagi sama dia tuh dikalian. Jangan. Hormatin tuh ustadz yang boleh punya ilmu. Fatihahnya siapa, Yasinnya siapa, tahlilnya siapa, doa arwahnya siapa. Ntar abis Al-Fatihah ada doa kuntet, betul-betul. Kasih lagi tuh aki-aki, dia kira kan dapat rezeki juga tuh. Tetap pentolannya paling gede pimpinannya di masyarakat.
kasih tahlil 300.000, tahlil 15.000, 20.000 selembar. Sampai di rumah dibuka sama bininya, abah tadi tahlil ya? Iya. Berapa duit bah? 300, 500, alhamdulillah abah. Besok pagi cukup buat anak-anak jajan, beli gas segala macam. Mudah-mudahan doa abah makbul, kan gitu ya. Coba 20.000, bah 20.000. Mudah-mudahan doa abah kagak makbul. Pelit tuh manusia. Jangan pelit, jangan kikir, tidak boleh. Di sini ada orang kaya pelit dari kalian, bisa kalau dia mati jangan disembayangin. Orang pelit mah nggak ada rahmat dalam hidupnya, nggak ada kesian sama orang bakhil. Jangan, ada orang pelit di sini mati, besok jangan disembayangin. Biar dia mandi sendiri, beli kain kapan sendiri, nyelonong ke kuburan sendiri, dia masuk kuburan sendiri, sudah tidak. Bang lu bisa hidup sendirian kata gitu? Nggak bisa. Kita hidup ini manusia sosial, al insan madaniyun bitob'i, manusia makhluk sosial, mesti hidup bersama-sama. Nggak bisa. Nggak usah kembali kepada Quran hadis dah. Roma itu kan lagunya semuanya dari Quran hadis. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada juga orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan, kan gitu lagunya ya. Dan begitu juga dalam hal jabatan ada tingkatannya, ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi pangkatnya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Kan gitu lagunya panjang. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Kalau semuanya konglomerat, pasti gak akan ada yang mau bekerja, kaya semua. Kalau semuanya orang miskin, siapa yang mau bayar gaji? Kalau semuanya atasan, lalu siapa yang mau jadi bawahan? Dari sekalian, enggaknya ada atasan, ada bawahan, ada rakyat, ada pejabat, ada rakyat, ada aparat. ABRI, polisi dilahirkan di Indonesia untuk menyelamatkan rakyat, mengayomi rakyat, karena dia digaji oleh uang rakyat, dikasih baju oleh uang rakyat, dikasih makan oleh uang rakyat. Mestinya ABRI, polisi harus melindungi rakyat. Lu perang buat menyelamatkan rakyat, bukan nakut-nakutin rakyat. Mudah-mudahan yang dengar jadi sampein, jangan kasih dudung begitu ngomongnya, ngaco si dudung itu. Saya kalau berdoa bahasa Indonesia, ya lu kagak bisa bahasa Arab. Allah juga bukan orang Arab katanya, begitu kata dia. Allah bukannya orang, Panjul. Allah itu lafzul jalalah, zat yang maha kuasa. Nggak boleh kita sebut Tuhan aja, nggak boleh sebut Allah. Dibilang Tuhan bukan manusia, ya bukan manusia, lu manusia diciptakan oleh Allah, makanya ikut peraturan Allah, karena manusia made in Allah. Kalau rakyat semua nggak ada pejabat aparatnya, hukum rimba. Kalau pejabat aparat semuanya, nggak akan ada pemerintahan. Makanya kalau udah jadi kaya, bela si miskin. Kalau udah jadi aparat, ya ngayomin rakyat. Begitu dimintanya di Indonesia, saudara kalian. Yang dasar di Indonesia ini udah banyak PKI, saudara kalian. PKI sudah 200 orang lebih di Dewan Perwakilan Rakyat, tuh biar tahu. Belum lagi di instansi-instansi, belum lagi turunan-turunan mereka itu. Tanya hati-hati kalau ada kiai, ada ustadz, saudara kalian, yang lagi ceramah begini ada yang nyerang, hati-hati. Kalau saya sih insya Allah dijaga sama Allah. Kalau enggak, yang gue yang tonjok itu orang bergilian. Kalau gua gambar orang nggak panas, berhenti gua. Mesti disiapin perang begitu, kayak Nur Ali dulu, amin. Kayak Nur Ali itu bukan sembarangan. Lihat tuh, sudah sekali bisa dikatakan min zumratil auliya beliau itu. Beliau tuh kalau perang di hutan kelaparan, beliau cuma doa Fatihah keluar nasi ngebul-ngebul. Kayak Nur Ali.
Tapi sama saya mahabbah betul dia. Setiap ditanya, Buya ngundang siapa? Itu Abu Hanifah, gue demen tuh, ini dari Jakarta. Makanya kalau beliau ditanya ngundang siapa, pasti saya. Nah saya bicara benar, praktek kehidupan benar. Garis sekalian, alhamdulillah, makanya diberi berkah saja oleh Allah. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, termasuk putra-putranya yang meninggal, Kiai Amin Nur, Kiai Nur Anwar. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampunkan dosa kesalahannya. Itu guru kita semuanya, orang tua kita. Saya mencium tangan sama beliau terus, saudara sekalian. Jadi kita jangan sombong jadi ustadz, pasti kita akan diangkat. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari ya, jangan ikutin orang-orang model kayak begitu. Ustadz ini yang rohnya masjid, ustadz rohnya agama, ustadz rohnya musola, ustadz rohnya madrasah, ustadz rohnya majlis taklim pesantren. Kalau nggak ada ustadz, mati ini agama. Sekarang ini siapa yang melawan? Cuma saya doang. Muharram dirubah gara-gara si Yakut ini Menteri Agama. Emangnya Muharram baru sekarang? Muharram sebelum ada manusia udah ada bulan Muharram. Inna iddatasyuhur indallah isna asyara syahran. Allah menciptakan bulan 12 bulan, termasuk Muharram sudah ada. Dia kalau datang tanggal 1 jangan dirubah, karena bulan itu hitungan hari, saudara-saudara. Masih mau dibohongin juga ada bulan. Sialan pada manusia itu, sudah kalian. Kelahiran Nabi dirubah juga, betul-betul. Udah 2 tahun ini kan kelahiran Nabi dirubah. Hei Jokowi Widodo, saya bilangin robah tuh tanggal 17 Agustus, jangan dibikin tanggal 17. Nggak ada yang jawab sampai gini hari. Ada yang bilang, Kiai berani amat. Nggak, bukan berani, benar ini mah ya, makanya doanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar biar benar, berikan kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil biar batil, berikan kekuatan untuk dapat menghancurkan kebatilan dengan sehebat-hebatnya. Biar begitu doa kita. Apa aja mau dirubah sama dia. Orang pergi haji mau dirubah, Pak, Bu, katanya nggak usah bulan haji pergi haji. Emang rukun Islam punya loh. Makanya pergi haji kan jika mampu. Kalau yang nggak mampu nggak usah pergi haji, ada syaratnya. Mampu fisiknya, mampu hartanya, mampu buat yang ditinggalinnya, kan semuanya begitu. Man istata'a ilaihi sabila. Dia merubah bikin haji nggak usah bulan haji. Ntar sontoloyo semua bilang budi geliat. Nah, besok hati-hati ya nggak. Cina ini mesti kita sumpahin juga. Cina ini manusia paling biadab, budi geliat. Yang ngerampok uang negara siapa? Yang ngerampok uang negara siapa? Cina semua, biar tahu loh. Dari mulai Edi Tamsil, si Benny, pada anak buahnya dia, terakhir kemarin Joko Chandra tuh, dia sekali ngerampok nggak tanggung-tanggung, 17 triliun, 20 triliun. Biasa digunakan lagi tuh buat calon presiden dia. Ntar udah menang lu bela gua lagi. Sampai kapan Indonesia mau selesai dari persoalan ini? Triliun, bukan miliar. Kalau miliar sih kecil, 10 miliar kecil. Triliun. Kalau kita beliin cendol tuh, wah, wow, berapa sudah dia? Cina semua tuh. Sialan, jangkalan, sialan Cina memang sudah dikalian. Jenderal kita rusak mentalnya pejabat gara-gara Cina tuh disogok-sogok semuanya. Berapa banyak jenderal kita kalau udah ketemu Cina bos, anjing, babi, bangsat. Jenderal kita udah nggak punya harga diri, Pak. Udah dibangsat-bangsatin masih Cina tuh. Jadi rusak bangsa Indonesia. Ya, enggak. Dulu Cina di Bekasi bagus, zaman Kiai Nur Ali, Cina jadi supir orang kita, betul-betul bagus. Sekarang Cina jadi bos semua. Jangan kasih kesempatan buat mereka belajar ilmu bela diri, belajar ilmu kebal. Ya enggak, kalau besok ada PKI atau Cina brengsek kampung, lu potong 12 buat kalian. Jangan kita mundur dari kalian. Kemarin tuh begitu, saya demen tuh yang si Venus menghina orang Betawi, betul-betul. Iya, sampai Bang sama namanya Damin sadar turun tangan. Biar begitu, punya ilmu. Kalau dia nggak lari tuh si Venus ke Tegal, habis udah dicacak terus kalian. Orang Betawi ini orang baik.
Lu datang dari Jawa sini sama-sama sama gua, lu Batak datang kemari sama-sama sama gua, tapi lu coba-coba orang Betawi lu celak, lu hina, lu katain begini begitu, habis dimakan lu. Hanya orang Betawi yang takut belajar. Orang Banten saja dulu belajarnya dari Betawi, Pak, kalau mau tahu. Dulu jagoan Banten datang ke Jakarta sama orang Kebonana tuh cuma digebrak meja doang, brak, nempel kakinya semua, nggak bisa bergerak. Orang Betawi kan sepitung. Engkong saya tuh Haji Saedah terkenal di Legua itu dulu, di Bungur. Siapa yang nggak kenal engkong saya? 40 orang habis stres semua sama dia. Haji Saedah dari Kampung Rambutan, lu terkenal itu di Legua Bekasi, Legua Tanjung Priuk. Lu dia berantem nggak pernah nolak. Anak sekarang coba turunin ilmu begitu, biar besok kalau perang kita punya senjata, insya Allah. Dah, saudara-saudara, dikit lagi 11, berapa tim lagi? Setelah itu beliau Rasul menikah dengan Siti Khadijah. Mas kawinnya 1250 gram, 1.250.000.000 sekarang. Onta muda 20 ekor, belum pakaian, sandang pangan, semuanya luar biasa. Nabi kaya karena Nabi mengangkat derajat kaum wanita, dihormatin kaum wanita. Al-mar'u imadul bilad, idza salahat salahatil bilad wa idza fasadatil bilad. Perempuan tiangnya agama. Kalau perempuannya rusak, saudara sekalian, maka agama jadi rusak. Kalau perempuannya baik, maka negara akan jadi bagus. Makanya perempuan dijaga biar rapi. Ibu-ibu nanti mahal harganya. Perempuan kayak duren, mau beli pegang, cium, belah, cobain. Akhirnya minum es cendol nggak pakai kelapa, perut bejendol, nggak punya bapak, nikah dah pakai hansip emas 1 gram, nggak ada harganya anak kita. Hanya anak muda cari duit biar banyak, biar keren jadi anak muda. Besok nikah dengan perawan, mas kawin 20 gram, 30 gram, 50 gram, kan hebat, terhormat kita. Mas kawin 2 gram, dapat apaan? Jangan merendahkan wanita, tidak boleh. Wanita yang udah tinggi kedudukannya, diangkat oleh beliau Rasul. Saudara-saudara sekalian, cari duit biar banyak, jangan malas jadi anak muda. Tuh, kawin sama Siti Khadijah, mas kawinnya 1250 gram. Saya ustad dulu, karena saya memang pulang dari kantor udah nggak dibiayain lagi, bisa ngaji, bisa ngarang nganten, saya khutbah sekali-kali. Alhamdulillah saya punya jajan lah. Dari kalian saya kumpulin duit bisa menikah. Tempat tidur lengkap, Jepara, mas kawin di atas 25 gram. Terhormat betul saya. Makanya ditanya sama orang, berapa Ustadz mas kawin? 27 gram setengah. Orang-orang 5 gram, 10 gram. Ustadz terhormat. Tempat tidur bawaan semuanya, pakaian, sandang pangan. Ada ngarak pengantin, guru saya dari Banten, baca marhaban, selawat dustur, meriah. Dari kalian terhormat kita. Nikah bikin jas aja 2, bikin jas sepatu 2 setel, wah keren kita nikah dulu. Anak sekarang nikah pakai basket, kelepis, ya elah, jas minjem ngedambang-ngedonggrong. Jangan, hormatin kaum perempuan. Kalau miskin jangan kawin, puasa aja mendingan lo. Jadi Nabi menikah dengan Khadijah, 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Yang tahu Nabi Muhammad bakal jadi Rasul bukan saja orang Arab, bukan saja orang-orang yang cinta kepada dia. Yahudi pun tahu kalau Nabi akhir zaman bakal dilahirkan yang pangkatnya begitu tinggi. Hanya ada cerita, Pak, dulu di Mekah orang Yahudi itu cuma sedikit. Jadi orang Yahudi itu banyak di Madinah. Tanya ustadz-ustadz pada tahu semua. Nah di Madinah ada Yahudi Khaybar perang melawan Arab Ghatafan, kalah terus, nggak pernah menang. Akhirnya si Yahudi tawassul, minta kepada Allah, ya Rabb, dengan pangkat Rasulmu, Nabimu yang bakal diutus, yang aku mohon supaya aku diberi kemenangan. Gara-gara tawassul sama Nabi, menang tuh orang Yahudi. Tapi begitu udah menang, dia menghina lagi. Walamma ja'ahum bil bayyinat, ya, kitabun min indillah musaddiqul lima mahum. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima mahum. Surat Al-Baqarah. Tatkala Allah mengutus Nabi dengan diwahyukan kepadanya Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada Yahudi, wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi bertawasul, berdoa dengan menyebut nama beliau Rasul, saudara sekalian, supaya diberi kemenangan melawan orang-orang kafir. Tapi setelah menang,
walamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi falaknatullahi alal kafirin. Tatkala udah menang, gua nggak percaya sama si Muhammad, Quran itu sihir semuanya, buatan dia semuanya. Tuh orang-orang Yahudi jahatnya saudara sekalian. Nah kalau orang Yahudi bertawasul dibela, apalagi kita. Saya tiap subuh, tiap sembahyang jadi imam di masjid, di rumah, nggak pernah tinggal tuh. Allahumma izzal islam wal muslimin wansurna wal muslimin wa ahlikal kafarata wal muhtadiyata wal musyrikin wasyuyu'in wassiniyin wal munafikin wal israiliyin. Banyak udah yang kena. Jaksa yang mengadili Habib Rizik jadi 4 tahun penjara, 14 hari sesudah itu mati tuh jaksanya. Nah mampus tuh buat gitu, main-main sama habaib, sama ulama zuriatul rasul. Biar sekalian entah lama-lama satu-satu kena. Ada lagi bos Indomaret benci sama Habib Rizik, beli mobil baru, berangkat ke Bandung kilometer 60 sampai 100, ya enggak, itu bos Indomaret ketiban kontainer, gepeng mobilnya, orangnya ikut mati di situ. Tuh orang benci sama Habib Rizik itu sekalian. Dan lagi karikatur orang Prancis menghina Nabi, menggambar Nabi semuanya. Ada naik mobil dikawal dengan aparat 2 orang, nabrak kontainer, mati di dalam mobil, nggak bisa dikeluarin, api nggak bisa dimatiin, termasuk aparatnya mati semua tuh yang mengawal dia. Udah banyak buktinya. Termasuk Perdana Menteri Israel Ariel Sharon yang sudah membunuh jutaan umat Islam di Palestina, sakaratnya 8 tahun, dibungkus kepala mata semua, begitu dibuka mata belatung semua, otak belatung semua. Jangan main-main loh. Sekarang gara-gara pemimpin di atas nih pada maksiat saudara sekalian, pada bela orang-orang kafir. No, Gunung Semeru berapa makan korban, ada Habib juga diusir di situ. Ini sekarang di Jogja gunung lagi mulai mengeluarkan saudara sekalian asap lagi tuh, erupsi. Ya enggak, kenapa itu? Nih dia dikatakan surat Ar-Rum, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat perbuatan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah timpakan tuh angin puting beliung, banjir bandang, saudara sekalian, termasuk gunung meletus, biar mereka sadar segera kembali kepada Allah. Begitu maksudnya. Kan ada lagi hadis Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti satu zaman bakal datang bagi umatku di mana umatku lari dari ulama, lari dari fuqaha. Apa kata Nabi? Fayabtalihimullah bisalasi baliyat. Akan ada 3 cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yarfa'ullah al-barakah min kasbihim. Keberkahan rezeki akan dicabut, diangkat oleh Allah. Ini fakta. Yang kedua, wa yusallitu alaihim sultanan jaira. Gara-gara suka berteman sama pemimpin yang zalim, ya enggak, mereka akhirnya jadi tambah cinta, tambah senang bergaul dengan mereka semuanya. Ntar yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nanti dia menghembuskan napas terakhir, imannya sudah lepas. Billah. Kayaknya kita semuanya sadar kalau kita besok bakal mati, betul-betul. Kita besok semua pasti kembali kepada Allah. Gak jadi nikmat ini nikmatin ya saudara sekalian. Jadi waktu ada orang kaya syukuran rumah, ada ustadz udah meninggal juga, Habibnya meninggal juga. Itu rumah Pak semuanya luar negeri semua, serbawah semua. Kiai yang diundang kiainya kiai tasawuf, kiai sufi. Akhirnya pidatonya apa? Rumah yang begini megah, mahal, indah, serbawah, besok kalau mati kagak dibawa. Begitu kata dia. Sakit hati yang punya rumah kan. Rengsek kiai, gue belum tempatin baru menempatin udah ngomong kayak begitu. Itu kiai nggak bisa menyesuaikan namanya. Saudara-saudara, semuanya ngomong soal akhirat. Ya enggak, tidak ada kita bawa semuanya, nanti cuma amal ibadah. Bener-bener menempatkannya salah. Orang lagi senang-senang. Akhirnya selesai pidato 1 jam, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi kuitang. Mantunya dia emang yang kaya. Dari sekalian, apa dia bilang sebelum saya baca doa? Ada satu hadis, zayyinu tilalakum walau sa'ah. Bahagiakan hidup kamu walaupun hanya sebentar. Artinya nikmatin ini dunia.
Ibu-ibu umpama nenek-nenek udah tua dapat gusuran besok mau meninggal, sekarang minta gelang, beliin yang 100 gram biar dia pakai tuh, begitu artinya. Bapak-bapak dapat gusuran yang miliaran duitnya, beliin tuh mobil Pajero, nikmatin biar sehari 2 hari biar besok mau mati, begitu kata Nabi. Jangan kita fanatik yang berkelebihan. Dunia ini Allah berikan buat kita, sudah sekalian. Saya dulu naik Kijang terus, sekarang saya bisa naik rumah, alhamdulillah. Loh kalau ceramah amplopnya naik, oh mobilnya Mercy kurang katanya segitu mah tambahin gitu sekalian. Iya memang itu dunia. Ya. Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pastikan berakhir. Kan begitu? Benar Roma Irama. Hidup artinya bakal selesai, kita bakal mati besok semuanya. Syukurin apa yang Allah Ta'ala berikan. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia bukanlah tujuan, dunia hanya ladang tempat kita bertanam. Makanya di samping kaya, jangan lupa ibadah. Masjid yang udah begini bagus, ayo kita ramaikan sholat berjamaahnya, amin. Pengajiannya, amin. Biar pada aku, jangan pada berantem di masjid nyari apa, saudara sekalian. Kita nyari ibadah, yang penting ustadznya diperhatikan, insya Allah makmur masjid kita, saudara-saudara. Terakhir, kata Roma Irama dalam lagunya Sebujur Bangkai, ini nasihat semua loh, Quran. Saudara sekalian, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Lagi lagunya, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Enak gak tuh? Enak. Banyak orang bilang saya kayak Roma. Alah, Roma kayak gua tuh dilihat. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini dengerin nih, di dalam kuburnya gelap pekat mencekam, serem, gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Nih yang kedua, jadi santapan cacing tanah. Quran itu jadi santapan cacing tanah, habis sudah sekalian dilebok sama cacing sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh, kebanyakan manusia terlena sehingga tua, bahwa maut kan datang menjelang. Jereng. Habis dah, sampai dimati aja ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, husnul khotimah, biar pada berkah rezekinya, anak-anak kita jadi anak yang solihin, yang solihat. Besok kita kembali kepada Allah, kita masuk surga bersama ulama habaib, bersama dengan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka waj'al hubbaka habal asya ilaina. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansurna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wasyuyu'in wassiniyin wal israiliyin wal munafikin a'da'aka a'da'din. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma kshif annal waba wal wala wal bala wat ta'un wal fitana ma la yakshifu ghairuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja, nanti doa dibacakan oleh orang tua kita. Saya biasa setiap ceramah tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita yang mana saja dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل